Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kucing. Bersama saya Rofik SPDSD dari SD Negeri Pelosokere. Saya Dianita Sari dari SD Negeri Lekir. Dan saya Dewi Puspitasari dari SD Negeri Solongabat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana kabarnya Bu Dewi, Pak Rofik? Alhamdulillah sehat tuh. Alhamdulillah di sini dalam keadaan sehat. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, yaitu coach dan coachee. Saya berikan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa yang didiskusikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan proses. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada coach yaitu kompetensi apa yang akan coach kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pressure, terus mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, kalau Pak Rofik sudah menyampaikan di situ ada pressure, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Rofik kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik itu tentang pertanyaan berbobotnya pada coachee saya nantinya. Oke, tentang pertanyaan berbobot ya Pak Rofik ya. Betul. Kemudian kira-kira nih indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak untuk coaching hari ini? Yang saya inginkan dari proses coaching kali ini itu saya ingin menemukan atau menggali potensi dari coachee tersebut supaya dia dapat menemukan masalah-masalah yang dihadapi, persoalan-persoalan yang dihadapi, terutamanya persoalan yang ada di satuan pendidikan, persoalan yang ada seputar lingkup sekolahan dengan peserta didik, supaya apa? Supaya pembelajaran yang akan dihasilkan itu bisa maksimal dan berimbas kepada semua peserta didik di sekolah. Oke, terima kasih. Itu adalah 3 pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Silahkan untuk dilanjutkan coachingnya dengan Ibu Dewi. Monggo silahkan Pak Rofik. Siap. Terima kasih Ibu Sori sudah memulai proses coaching pada kesempatan kali ini. Ini selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya berperan sebagai coach dan Bu Dewi sebagai coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rofik. Mohon maaf, ini saya menanggapi apa yang Ibu Dewi kemarin kok tiba-tiba WA kepada saya. Benar, Pak. Nah, itu kira-kira ada apa? Saya juga kaget kok tiba-tiba Ibu Dewi WA kepada saya. Oh, mungkin ada sesuatu yang ingin Bu Dewi sampaikan. Jadi, apakah tujuan dari pertemuan kita kali ini gitu, Bu Dewi? Ya, terima kasih Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama adalah rasa terima kasih saya, Pak Jenengan sudah merespon positif dari keinginan saya untuk bertemu hari ini. Yang saya inginkan dan harapkan dari pertemuan hari ini adalah saya itu dapat menemukan solusi, Pak. Kira-kira langkah apa yang harus saya ambil ketika saya menghadapi masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak? Oh iya, begitu ya tujuan dari pertemuan saya dan panjenengan pada kesempatan kali ini. Itu panjenengan mempunyai permasalahan terutama di seputar satuan pendidikan di sekolahan Bu Dewi, seperti itu ya. Benar sekali, Pak. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang Bu Dewi rasakan, Bu Dewi hadapi yang ada di sekolahan Bu Dewi dan dengan Bu Dewi? Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran, Pak, dalam setiap harinya itu pasti saja ada ditemukan entah siswa yang mengantuk atau siswa yang ngobrol sendiri dengan temannya atau tidak fokus, Pak. Seperti kurang aktif begitu kalau misalkan saya ajak untuk belajar yang
saya berikan ice breaking, misalnya nanti dia jawabannya tidak mau atau bagaimana, itu apa kesalahan ada di saya atau ada di mana ya Pak? Mungkin dapat dibantu mencari solusinya. Oh gitu. Jadi inti dari permasalahan Bu Dewi yang Bu Dewi hadapi itu selama dalam proses pembelajaran Bu Dewi di kelasnya. Bu Dewi kelas 3 ya? Iya, Kalau betul tidak sekali salah Pak. ya. Nah, itu jadi yang selama ini Bu Dewi alami, Bu Dewi rasakan proses pembelajaran di kelas itu seperti membosankan seperti Iya, itu ya. iya, Jadi anak-anaknya itu kurang fokus, walaupun sudah diberikan ice breaking, tetapi kok masih kurang fokus dalam pembelajaran. betul Seperti itu ya Bu sekali. Dewi ya. Responnya kurang Responnya aktif. kurang aktif Iya. gitu ya. Kira-kira ya dari yang Bu Dewi rasakan seperti itu, apakah ada tujuan atau skala dari skala 1 sampai 5 itu di mana kira-kira pencapaian yang Bu Dewi sudah lakukan, yang Bu Dewi kuasai? Kalau dari saya pribadi ya Pak, dapat saya katakan dari skala 1 sampai 5 itu baru di skala 2 Pak. Karena timbal baliknya itu belum ada, ketika ibaratnya itu bertepuk sebelah tangan gitu Pak. Dari 8 siswa saya, misalkan ada 4 yang aktif atau 4 yang responsif, selebihnya nanti ada saja yang katakanlah membuat ulah, entah menjadi kancane atau apa, pasti ada setiap harinya itu seperti itu Pak. Oh iya. Ya terima kasih Bu Dewi responnya. Jadi Ibu Dewi bisa menemukan mengidentifikasi jadi siswa-siswa Bu Dewi itu kurang fokus dalam pembelajaran. Ada 8 siswa ya Bu yang Betul di sekali Pak, Salangamer ya. iya. Kalau di Sangat SD banyak saya sekali ya pelosok Pak, Kerep itu kelas 3-nya itu ada 30. Jadi lebih banyak. agak banyak saya Iya, daripada yang di SD-nya betul. Bu Dewi. Jadi kita sebagai pelayan mereka, jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka selaku yang kita layani anak didik itu bagaimana cara-cara kita itu ya Bu Dewi ya. Iya, Jadi setelah Bu Dewi memahami permasalahan yang ada di proses pembelajaran Bu Dewi itu, kira-kira ke depannya mulai besok atau besok Senin atau minggu depan atau kapan ya, kalau bisa kita sebagai tenaga pendidik yang menerapkan pembelajaran yang bermanfaat multi tepat guna pada peserta didik kita. Jadi rencana yang akan Bu Dewi lakukan ke depannya untuk mengatasi atau mengikis sedikit demi sedikit permasalahan tersebut bagaimana, kan tidak mungkin secara seperti membalikkan telapak tangan kita bisa mengatasi permasalahan itu Bu Dewi. Bisa iya. diutarakan Bu Dewi? Mungkin yang ada dalam gambaran saya itu akan memperbarui cara saya untuk menyenangkan siswa Pak, dalam artian mereka kurang aktif dengan saya, mungkin ada hal dalam diri saya yang kurang begitu mereka sukai, akan saya bawakan. Mungkin kalau anak-anak kelas rendah kan sukanya dengan visual, saya bawakan gambar atau saya tampilkan video atau saya ajak lebih aktif lagi, entah di luar kelas atau di dalam kelas, tapi kita buat game misalkan. Lalu mungkin dapat saya berikan juga itu Pak, reward Oh untuk iya, iya. anak-anak supaya mereka lebih termotivasi. Tentu pemberiannya dalam skala kecil, frekuensinya tidak terlalu sering sehingga mereka tidak terlalu berharap akan reward yang akan saya berikan nantinya, begitu Pak. Oh iya, sangat bagus apa yang Ibu Dewi rencanakan untuk kedepannya dalam proses pembelajaran di Salangamer kelas 3 yang jumlah muridnya hanya 8 itu. Mungkin ada kiat-kiat lain seandainya yang Bu Dewi lakukan itu seumpama sudah memberikan game, sudah memberikan musik di tengah pembelajaran atau mungkin ada cara lain lagi supaya kalau itu nanti gagal, jadi kita tidak patah angat, tidak patah arang, tidak patah semangat supaya pendidikan itu tetap berproses sehingga tetap berjalan. Mungkin ada cara-cara yang lain atau yang bisa membuat anak lebih bahagia, lebih senang. Mungkin yang dapat saya rencanakan adalah tentu di awal saya sudah melakukan pemetaan ya Pak. Ya, Pemetaan itu akan saya kaji kembali. Pemetaan yang di awal mungkin ada yang miss atau kurang tepat yang saya tulis atau saya catat, maka saya benahi lagi pemetaan saya, lalu saya telusuri lagi. Apakah nanti jangan-jangan ada faktor tertentu yang tidak mendukung siswa untuk belajar di sekolah dengan baik, maka saya telusuri lagi, saya gali apakah mungkin dari sisi keluarganya atau mungkin dari
kebutuhan sekolahnya mulai dari peralatan sekolah kurang mendukung sehingga menjadikan siswa itu malas, "Alah nggak usah mengikuti pelajaran soalnya saya nggak punya ini," atau misalkan alatnya nggak lengkap, saya cari tahu dulu. Setelah itu baru saya terapkan langkah-langkah pembelajaran yang tadi saya sebutkan di awal, Pak, untuk memperbaiki metode dan juga membawa media pembelajaran yang menarik seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali apa yang Bu Dewi rencanakan. Jadi rencana Bu Dewi ini menurut saya juga sudah sangat luar biasa. Jadi kalau Ibu Dewi sudah memiliki rencana yang seperti itu, jadi saya yakin pembelajaran yang akan Bu Dewi lakukan kalau rencana-rencana Bu Dewi itu besok diterapkan, itu akan membuat anak lebih senang, lebih gembira, lebih antusias lagi dalam belajar gitu Bu Iya, Dewi. Pak, betul. Saya hanya bisa menyampaikan apa ya, itu ibaratnya anak-anak itu gelas kosong mau kita isi apa aja. Jadi yang Bu Dewi rencanakan menu pembelajaran yang akan kita masukkan ke dalam gelas kosong itu insya Allah akan membuat anak lebih bervariatif dalam proses pembelajarannya gitu Ya, Bu Dewi. terima kasih, Pak. Terima kasih sangat luar biasa Bu. Jadi tak terasa kita ngobrol-ngobrolnya juga tidak apa ya sudah hampir lama ini Iya, ya. Pak. Ya, jadi saya terima kasih sekali. Jadi apa yang Bu Dewi WA kepada saya takutnya ada apa, oh ternyata ada ini. Jadi ya sebisa saya, sebisa kita, sebisa saya, jadi kita utarakan apa yang menjadi permasalahan Bu Dewi. Alhamdulillah Bu Dewi bisa menemukan cara-cara dan saya berharap coba cara itu besok bisa diterapkan di kelasnya Bu Dewi. Terus yang tidak kalah urgennya Bu, terus bagaimana ya tindak lanjut yang akan Bu Dewi lakukan setelah tahu dari permasalahan tadi, Bu Dewi tahu dari permasalahan tadi caranya akan dilakukan seperti ini ya. Terus tindak lanjut yang akan Bu Dewi lakukan setelah pertemuan ini itu kira-kira apa ya Bu Dewi ya? Saya akan terapkan rencana yang sudah saya ungkapkan tadi, Pak. Secepatnya akan saya terapkan sehingga kualitas pembelajaran saya juga akan meningkat. Seperti itu, Oh, Pak. alhamdulillah. Jadi mulai besok pagi sudah bisa diterapkan ya Bu Dewi ya? Siap, laksanakan besok saya terapkan, Pak. Alhamdulillah. Jadi saya hanya bisa memberikan support, bisa memberikan dukungan apa yang Bu Dewi rasakan, bisa permasalahan-permasalahan tadi bisa selesai dengan cara-cara yang Bu Dewi omongkan kepada saya tadi, dan mudah-mudahan apa yang Bu Dewi lakukan kalau memang pembelajarannya menyenangkan bisa ditiru dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di kelas yang lain, tidak hanya di kelas 3, karena kita sebagai pelayan di semua kelas di satuan pendidikan kita. Gitu ya Bu Dewi ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih karena Bu Dewi memberikan kepercayaan menaruh perasaan saya untuk untuk bisa sharing apa yang Ibu Dewi alami, Ibu Dewi rasakan di kelasnya. Dan ini juga pengalaman baru bagi saya. Jadi apa yang Bu Dewi ceritakan tadi kemungkinan juga bisa saya akan terapkan di satuan pendidikan saya juga. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak sudah bersedia mendengarkan keluh kesah dan masalah dari pembelajaran yang saya alami setiap harinya. Oh iya, terima kasih Bu Dewi. Ternyata ini sudah cukup lama kita berbicara. Apabila saya dalam memberikan masukan, memberikan kata-kata atau pertanyaan Bu Dewi, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu Dewi ya. Tidak ada yang salah Pak. Ya, Saya yang berterima wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Bapak Raufik dan Bu Dewi melakukan coach dan coaching, di sini saya sebagai pengamat, saya membacakan pasca observasi. Nah, ketika melakukan proses coaching, hal atau tahapan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kemudian setelah saya amati tadi, Bapak Ibu sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan alur cerita, terbukti dari Bapak Ibu dalam proses coaching tadi sudah menyampaikan dengan runtut sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian menanyakan tujuan yang ingin dicapai, menggali identifikasi dengan menyampaikan pertanyaan terbuka dan berbobot dari tujuan Bapak Ibu yang disampaikan tadi. Coaching mengarahkan kepada rencana aksi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk proses kedepannya? Untuk proses kedepannya yang ingin saya kembangkan selain tadi saya memberikan pertanyaan berbobot adalah mendengarkan aktif Bu. Oke. Ya, bagus Pak Raufik ya. Untuk pengamatan saya hari ini dari pra sampai pasca apa yang sudah dilakukan coaching hari ini, semoga bermanfaat ya Bu Dewi dan Pak Raufik nanti Ya, Bu Sari. bisa menginspirasi yang lain juga.
Begitu, terima kasih untuk coachingnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dewi Puspitasari, Bu Prihanti Nasari Alhamdulillah, baik, sore Pak hari ini? Rafiq. Jadi sebelum melakukan proses coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini, gitu, oke? Jadi panjenengan selaku nanti sebagai coach dan Bu Sari sebagai coachee akan saya berikan rubrik penilaian, yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, kemudian bagaimana IQ itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee nanti bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, ya. Jadi jangan lupa juga untuk proses coachingnya nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan proses. Jadi untuk memulainya, pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Dewi kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Ya. Terima kasih Pak Rafiq atas pertanyaannya. Kalau boleh saya menjawab bahwa kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah yang pertama adalah presence. Terus yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Ketiga aspek ini ingin saya kembangkan secara menyeluruh, Pak. Oh iya, terima kasih Bu Dewi. Untuk selanjutnya, kompetensi mana yang lebih spesifik dari kompetensi tiga tadi yang ingin Ibu Dewi kembangkan selaku coach pada coachingnya Ibu? Baik. Kalau untuk fokus dalam satu hal, tentu saya ada hal yang ingin saya kembangkan lebih lanjut, yaitu pertanyaan berbobot, Pak. Saya ingin mengembangkan bagaimana saya nanti memberikan pertanyaan itu dapat memberikan istilahnya itu memberikan dorongan kepada coachee, sehingga coachee itu akan terarah memberikan jawaban ataupun solusi sesuai dengan tujuan yang ingin beliau capai nantinya, Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Terus untuk yang selanjutnya, kira-kira indikator yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Bu Dewi selaku coach kepada coachee pada hari ini? Iya, terima kasih Pak. Jadi yang ingin saya capai adalah saya ingin membantu coachee saya, dalam hal ini Bu Sari, untuk bersama-sama kita menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih Ibu Dewi selaku coach sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan proses coaching pada hari ini. Demikianlah pasca pra-observasi yang saya lakukan. Jadi selanjutnya silakan Ibu Dewi sebagai coach dan Bu Prihanti Nasari sebagai coachee untuk melakukan proses coaching. Silahkan. Terima kasih atas waktunya Pak Rafiq. Ya. Dapat saya mulai ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya bahwa panjenengan berkeinginan untuk bertemu secara langsung, ingin membahas sesuatu sepertinya. Iya, ada apa ya Bu sebenarnya? Iya betul sekali Bu Dewi, bahwa saya mempunyai istilahnya kayak unek-unek gitu, Oh ya. atau yang mengganjal pada diri saya, yaitu tentang permasalahan di dalam kelas saya Bu Dewi, kebetulan di kelas 4. Oh ya, terima kasih Bu Sari. Berarti Anda berkeinginan untuk membahas permasalahan dalam kelas Anda, Betul dalam sekali. kaitannya dengan siswa di kelas 4. Iya. Seperti itu nggih Bu. Ya. Kira-kira Bu, permasalahan seperti apa Bu yang Anda hadapi dalam kelas Anda? Oh iya, kebetulan di sini saya mempunyai masalah bahwa ada satu anak ya Bu, Ya. yang setelah ibunya meninggal itu Ya. rasa percaya dirinya kurang, kemudian dia cenderung menutup diri dengan teman-temannya, seperti itu Bu Dewi. Oh, berarti Anda temukan satu anak yang di dalam kelas itu setelah kepergian orang tuanya itu Betul menjadi sekali. menutup diri seperti itu. Iya. Lah, kira-kira hal apa yang sudah Anda lakukan terkait siswa ini, Bu Sari? Sebelumnya, apakah Anda sudah melakukan hal-hal seperti apa yang sudah Anda lakukan? Kebetulan yang sudah saya lakukan itu, saya pernah mengunjungi keluarganya ya Bu Dewi. Ya, Kebetulan itu juga
bapaknya itu usianya yang sudah sangat lanjut Bu Dewi. Oh, Jadi iya. ketika saya berkomunikasi dengan beliau itu agak susah Oh. karena pendengarannya yang memang kurang seperti Iya. itu Bu Dewi. Oh, berarti Anda sudah melakukan kunjungan ke rumah keluarganya sebelumnya, nggih? Lah kira-kira setelah melakukan kunjungan ini, hal apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya, Pak, Bu? Setelah saya melakukan kunjungan ini, saya berharap nanti anak yang dulu percaya dirinya kurang, kemudian menutup diri dari teman-temannya, Ya. itu akan saya bangkitkan kembali Bu Dewi, seperti yang dulu. Iya. Jadi tidak menutup diri dengan teman-temannya, kemudian dia percaya dirinya